engkau abdi terhadap amanah. Kala itu malam telah sangat larut dan dini hari menjelang merekah. Selepas mengadakan pertemuan dengan beberapa pejabat di Dara Nadwa, lokasinya kini menjadi gerbang Raja Abdul Aziz Mekah. Abu Ja'far al-Mansur, penguasa kedua dinasti Abbasiyah di Irak, dengan diam-diam menyelinap masuk ke dalam Masjid Al-Haram dan kemudian bertawaf di seputaran Ka'bah. Memang demikianlah kebiasaan manakala di tengah berada di Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian, ketika seorang melintas di dekat Multazam, dia mendengar seseorang sedang berdoa sepenuh dan setulus hati. Ya Allah Tuhanku, sungguh aku mengadu kepadamu perihal maraknya kezaliman dan kerusakan di bumi ini, juga maraknya kerakusan dan kehancuran yang menjadi tirai antara kebenaran dan para pencintanya. Mendengar doa tersebut, rasa ingin tahu perihal doa itu membuat penguasa bertubuh jangkung itu pun penasaran. Oleh karena itu, seusai bertawaf, penguasa putra dari pasangan suami istri Muhammad bin Ali bin Abdul bin Al-Abbas dan seorang perempuan suku Berber bernama Salamah bin Abdullah bin Mansur al-Humairiyah itu lantas memerintahkan seorang pengawal untuk mencari orang yang berdoa di Multazam itu. Apa maksud dari doamu yang kudengar darimu di Al-Multazam tadi? Tanya Al-Mansur ketika orang itu menghadap kepadanya. Bukankah kau adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perihal maraknya kezaliman dan kerusakan di bumi ini serta kerakusan dan kehancuran yang menjadi tirai antara kebenaran dan pencintanya? Mendengar doamu itu, telingaku rasa sangat pedih hingga kini. Pikiranku pun mulai kacau tidak karuan. Amir al-Mu'minin, sahut orang itu dengan nada suara tenang. Apabila engkau berkenan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan atas diri saya, akan saya paparkan kepadamu persoalan itu sejelas-jelasnya. Sebaliknya, jika engkau tidak berkenan, persoalan itu tidak akan saya kemukakan kepada siapapun kecuali kepada diri saya saja. Saya terlalu sibuk dengan urusan itu. Baik, kujamin keselamatan dan keamanan dirimu, namun batasnya hanya atas dirimu semata. Amir al-Mu'minin, sejatinya yang telah dirasuki kerakusan sehingga menjadi tirai antara dirinya dan kebenaran dan perbaikan atas kezaliman dan kerusakan di bumi ini adalah engkau sendiri. Aku, celaka kau, bagaimana kerakusan menyergap diriku. Tentu saja dia sangat terkejut. Ya, memang engkau Amir al-Mu'minin, jawab orang itu dengan tatapan dan nada suara lugas dan tegas. Amir al-Mu'minin, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan engkau sebagai pemelihara segala urusan dan harta kaum muslim? Namun, ternyata engkau abai terhadap amanah itu. Engkau lebih mementingkan dirimu dengan menumpuk harta. Engkau jadikan di antara dirimu dan mereka sekat dari kapur, batu bata, pintu besi, dan para penjaga bersenjata. Kemudian engkau kurung dirimu dalam gedung-gedung itu dan engkau perintahkan para pejabat dan pegawaimu untuk menghimpun harta dan pajak juga. Engkau angkat para menteri dan pejabat zalim. Manakala engkau lupa, mereka tidak mengingatkan engkau. Manakala engkau ingat, mereka tidak akan membantu engkau. Kekuatan mereka terletak pada tindakan penganiayaan masyarakat dengan mengambil harta, hewan ternak, dan peralatan mereka. Engkau perintahkan agar siapapun tidak masuk ke tempatmu, selain orang-orang yang telah engkau sebutkan namanya. Sebaliknya, tidak engkau perintahkan agar kepadamu dilaporkan perihal orang yang teraniaya, orang yang menderita, orang yang kelaparan, orang yang tidak berpakaian, orang lemah, dan orang miskin. Padahal tidak seorang pun di antara mereka melainkan memiliki hak atas harta itu. Seusai berucap demikian, orang itu lantas memberikan nasihat panjang kepada penguasa yang dipandang sebagai pendiri sebenarnya dinasti Abbasiyah itu. Sementara sang penguasa dengan penuh takzim menyimak kata demi kata dari lelaki yang tidak dikenal itu. Seusai memberikan nasihat, dia pun lantas bertanya kepada Abu Ja'far al-Mansur, Al-Mu'minin, benarkah engkau telah menyiksa orang-orang yang mendurhakaimu di antara rakyatmu dengan hukuman yang lebih berat ketimbang hukuman bunuh? Tidak. Apakah yang telah engkau lakukan dengan kekuasaan yang telah diserahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala padamu? Apa hakmu dari kekuasaan duniawi itu?
Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyiksa orang-orang yang tidak mendurhakai Dia dengan hukuman bunuh, namun Dia menyiksa mereka dengan azab pedih yang abadi. Padahal Dia melihat segala yang membesit di dalam hatimu dan yang disembunyikan oleh anggota tubuhmu. Apakah yang engkau katakan manakala Maharaja yang maha benar lagi maha menerangkan mencabut kekuasaan duniawi dari tanganmu dan memalingkanmu untuk dihisap? Apakah ada sesuatu yang kuasa memperkaya dirimu kepadanya dari kekuasaan duniawi yang kini sedang engkau buru itu? Abu Ja'far al-Mansur pun tidak kuasa menahan lelehan air matanya mendengar pernyataan yang sedemikian itu. Duh, andaikan aku ini tidak diciptakan dan bukan sesuatu. Pembangun kota Baghdad Dar as-Salam ini lantas bertanya, apa dayaku dalam kaitannya dengan kekuasaan yang diserahkan kepadaku, sedangkan yang kulihat dari orang-orang di sekitarku hanyalah pengkhianat semata. Amir al-Mukminin, engkau semestinya minta bantuan kepada orang-orang yang berilmu yang menjadi pengarah umat. Siapakah mereka? Para ulama. Mereka menghindari dariku. Mereka menghindari darimu karena khawatir akan melintasi jalan yang engkau siapkan hanya bagi para pejabat dan pegawaimu. Karena itu, bukakanlah pintu gerbang istanamu dan mudahkanlah untuk melintasi tembok istana bagi siapapun. Berikan pertolongan kepada orang-orang yang teraniaya dari tindakan para penganiaya. Cegahlah segala bentuk kezaliman. Ambillah sesuatu dari yang halal dan baik serta bagikan dengan adil dan benar. Bila semua itu engkau lakukan, saya jamin orang-orang yang menghindar darimu akan datang kembali kepadamu. Dan dengan demikian, mereka pun akan menolongmu dalam menopang tugas dan mengelola rakyat. Ya Allah, ya Tuhanku, ucap Abu Ja'far al-Mansur seraya mendengangkan kepalanya ke atas. Anugerahkanlah kepadaku pertolonganmu untuk melaksanakan segala sesuatu yang dikemukakan orang ini. Tiba-tiba seorang muazin datang dan mengemukakan bahwa telah saatnya tiba sholat subuh dilaksanakan. Abdul Ja'far al-Mansur pun keluar menuju Masjidil Haram dan melaksanakan sholat berjamaah dengan yang hadir di masjid itu.